Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Anissa Hasanah Ramadhani, NIM 20811334086, kelas A D4 Administrasi Perkantoran Gunung Kidul Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Analisis ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Cucu Sutrisno. Baik, saya akan awali dari konsep dasar pilkada secara langsung. Jadi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan secara langsung merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlangsung di setiap daerah di Indonesia. Pilkada langsung ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005 yang didahului dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama. Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung ini diantaranya adalah mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini dilakukan hanya melalui perwakilan rakyat di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi bangsa Indonesia setelah terjadinya pergantian rezim Orde Baru ke reformasi. Selain itu, pilkada juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. Pilkada tahun ini digelar serentak pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 di seluruh Indonesia bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Total daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun ini sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Video tersebut merupakan pelaksanaan pilkada di daerah tempat tinggal saya, di mana warga diimbau untuk melaksanakan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, seperti mengenakan masker, tetap menjaga jarak, dan mengecek suhu tubuh sebelum masuk ke TPS. Baik, sekarang kita akan beralih ke analisis pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Jadi sebelumnya kita akan bahas apa itu demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Jadi, secara umum, demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama, setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Nah, menurut saya, pilkada ini merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan apakah bangsa Indonesia ini sudah baik atau belum dalam menjalankan nilai-nilai atau norma-norma dalam sistem demokrasinya. Nah, pada dasarnya, nilai-nilai atau norma-norma demokrasi ini lahir dari Pancasila. Di Indonesia,
Sistem demokrasi yang dianut ialah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kita akan membahas tentang analisis kaitan penyelenggaraan pilkada dengan nilai-nilai demokrasi dari Pancasila. Kita akan mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia harus memenuhi nilai pada sila pertama ini yang sekaligus menjadi pembeda dari nilai-nilai demokrasi di negara lain. Mengapa? Karena seluruh kandidat pilkada tahun 2020 ini maupun pilkada yang lalu dan pemenang pilkada tahun ini nanti serta seluruh pihak penyelenggara pilkada akan bertanggung jawab penuh bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka, baik itu para kandidat dan para pihak penyelenggara, akan memikirkan dengan serius apa konsekuensinya bila mereka melakukan kecurangan, karena itu akan berhubungan dengan hukuman yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing. Mengingat Indonesia merupakan negara yang meyakini akan adanya Tuhan. Selanjutnya, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai demokrasi juga datang dari sila ini dengan implementasi terjaminnya hak-hak asasi manusia, sehingga seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan atau jabatan akan mendapatkan perlakuan yang sama untuk dapat memilih pilkada tahun 2020 ini. Selain itu, perlakuan para penyelenggara atau panitia pilkada yang baik dan benar kepada para pemilih atau masyarakat itu mencerminkan nilai adil dan beradab. Di daerah saya, bila terdapat salah satu warga yang tidak dapat datang ke TPS atau TPU karena sakit atau karena ada kepentingan atau kendala yang mendadak, maka berdasarkan keputusan dari panitia atau pihak penyelenggara diperbolehkan untuk mengikuti susulan keesokan harinya, atau jika memang tidak bisa hadir karena sakit tapi masih dapat atau masih mau menyuarakan pilihannya, maka pihak panitia akan mendatangi rumah warga tersebut. Seperti itu. Lalu, sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemilu tahun 2020 ini masih menerapkan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di daerah tempat tinggal saya, tentunya asas ini juga masih diterapkan. Salah satu asas yang merupakan implementasi dari persatuan atau dari sila ketiga ini yaitu adalah asas umum. Umum ini mengartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, baik itu status dan ras, baik itu warga negara yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, dengan ketentuan yang berlaku mendapatkan kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk dapat menyuarakan pilihannya. Jadi di sini sila ketiga ini melahirkan nilai demokrasi yang dapat menyadarkan masyarakat bahwa
masyarakat ini perlu menjaga persatuan dan kesatuan daerahnya dengan memilih para pemimpin, yang tepat, yang baik, yang bijaksana, yang tentunya amanah dengan kewajibannya dan bisa membawa kemajuan bagi daerahnya. Nah, di tempat tinggal saya, penyelenggaraan pilkada tahun ini yang berlangsung hari Rabu kemarin itu sangat berjalan kondusif. Para masyarakat juga tidak ada yang tidak ikut menyuarakan pilihannya. Jadi hampir 90% itu mereka hadir dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini. Selanjutnya yaitu sila yang keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tahu bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila yang bermakna bahwa demokrasi ini berdasarkan oleh kekuasaan rakyat, di mana kekuasaan rakyat itu diinspirasikan dan terintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila seluruhnya. Nah, di daerah saya, nilai demokrasi yang lahir dari sila keempat ini ditunjukkan dengan adanya keleluasaan dan kebebasan masyarakat untuk memilih masing-masing calon pemimpin yang memang menurutnya pantas untuk memimpin daerahnya. Dan tentunya ini bukan hanya terjadi di daerah tempat tinggal saya, karena Indonesia memang menganut sistem demokrasi, dan tentunya di seluruh penjuru Indonesia kebebasan rakyat untuk berpendapat ini seharusnya memang terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan yang berlebihan untuk memilih calon atau kandidat pemimpin atau kepala daerah yang lebih berkuasa atau yang lebih status sosialnya lebih tinggi, itu tidak ada. Jadi di daerah saya memang benar-benar murni, memang dari beberapa partai. Ada dari 2 partai yang mengajukan pasangan calon masing-masing, lalu rakyat diperbolehkan monggo tanpa ada money politik atau tanpa ada paksaan, itu silakan memilih yang menurut Anda memang pemimpin yang pantas untuk daerah Anda. Jadi di daerah saya seperti itu, bukan karena kota saya ini adalah kota kecil. Jadi masyarakat ini insya Allah memang tetap menerapkan luber jurdil ya. Jadi nggak ada yang namanya money politik atau yang lain sebagainya yang berbau kotor, itu insya Allah tidak ada. Nah, itu penerapan sila keempat di daerah saya yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Yang terakhir yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ditunjukkan dengan terjaminnya nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Di daerah saya, penyelenggaraan pilkada tahun ini, tahun 2020 ini sudah mencerminkan nilai-nilai dari sila kelima ini. Nah, nilai demokrasi yang lahir dari sila kelima ini ditunjukkan dengan adanya perilaku yang ramah dan sopan serta tanggap dan peduli dari para panitia penyelenggara atau pihak penyelenggara pilkada tahun 2020 di daerah saya. Selain itu, nilai kebenaran juga ditunjukkan dengan tidak adanya kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh para
panitia KPPS atau pihak penyelenggara. Jadi memang benar hasilnya itu murni dari perhitungan. Bahkan di daerah saya, karena memang daerah saya ini adalah kota kecil dan saya juga tinggal di desa yang kecil, itu perhitungannya manual begitu loh. Jadi memang dilakukan oleh panitia KPPS sendiri satu persatu seperti itu. Jadi memang benar-benar tidak ada yang namanya unsur kebohongan gitu, karena memang mereka juga menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dan juga nilai-nilai demokrasi sebagai sesama rakyat Indonesia. Jadi tidak ada unsur kebohongan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga atau seluruh pemilih yang hadir meskipun berbeda pendapat. Ya kan kita tahu karena panitia KPPS ini mereka yang menghitung, nanti tidak sesuai dengan pilihannya, akhirnya curang, itu tidak benar. Jadi di daerah saya ini benar-benar murni dan benar-benar jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Indonesia, di daerah saya khususnya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ketika saya menjelaskan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.